Para katekumen yang terkasih di dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam pertemuan pendampingan katekumen yang ke-28 dengan tema Sakramen Ekaristi. Tujuan pendampingan pertemuan yang ke-28 ini akan memampukan Anda untuk memahami alasan sakramen Ekaristi dirayakan dalam bentuk perjamuan dan syukur. Yang kedua, pertemuan kali ini akan membawa Anda dapat memahami pengertian Ekaristi itu untuk membangun gereja. Yang ketiga, Anda dapat memahami tanda dan kata apa sajakah yang digunakan dalam sakramen Ekaristi. Selanjutnya, Anda juga dapat memahami buah-buah sakramen Ekaristi. Dan yang terakhir, dengan menekuni pembelajaran yang ke-28 ini, Anda dapat mengetahui hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan agar kita dapat menyambut tubuh Tuhan dengan pantas. Saudara yang terkasih, apakah alasan sehingga sakramen Ekaristi dirayakan sepanjang masa? Alasan tersebut dapat kita lihat dalam dua perspektif, yakni perspektif Yesus Kristus dan perspektif umat Kristiani. Dalam perspektif Yesus Kristus, perjamuan Ekaristi adalah perjamuan syukur. Yesus merasakan bersyukur karena karya penyelamatan yang diberikan Bapa kepadanya dapat terlaksana di dunia. Yang kedua, bagi Yesus, perjamuan Ekaristi adalah suatu kenangan. Kenangan yang diberikan kepada murid-muridnya untuk dilaksanakan sepanjang masa. Dari perspektif umat Kristiani, perayaan Ekaristi juga merupakan perjamuan syukur. Perjamuan di mana umat Kristiani berjumpa kembali di dalam Kristus yang mengundang, karena Kristus mengatakan, "Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Itu artinya umat Kristiani diminta untuk melakukan perjamuan itu sepanjang sejarah. Dan juga menjadi bagi umat Kristiani perayaan sakramen Ekaristi menjadi suatu kenangan. Kenangan akan karya penyelamatan Allah yang terlaksana melalui Yesus Kristus. Tetapi bukan itu saja, umat Kristiani menjadi juga tanda dan sarana kehadiran karya penyelamatan Allah yang dilaksanakan oleh Kristus itu dilanjutkan pada masa yang sekarang. Sehingga perutusan Yesus untuk melanjutkan karya penyelamatan dunia ini hingga saat ini dapat terlaksana. Para katekumen yang terkasih di dalam Kristus, apa artinya kalau dikatakan bahwa Ekaristi membangun gereja? Penjelasan untuk hal ini kita bisa mencari dan mendasarkan pada tulisan Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, bab 11 ayat 26 sampai dengan 27. Di sana dikatakan, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari ungkapan Rasul Paulus ini. Yang pertama, kita harus melihat bahwa makan roti, makan minum merupakan hal yang biasa dalam suatu perjamuan.
Demikian juga dalam perjamuan Ekaristi. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam perjamuan itu. Karena dalam perayaan Ekaristi, roti ataupun anggur yang ada di dalam cawan itu tidaklah semata-mata roti biasa dan anggur biasa. Karena pada saat melalui doa, disitulah roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Sehingga dalam perjamuan, Kristus hadir di tengah-tengah kita, menyatukan kita. Dengan merayakan perjamuan itu, kita memberitakan kematian Tuhan. Apa artinya ini? Kenapa kematian Tuhan diwartakan? Karena wafat Kristus adalah cinta yang tertinggi. Cinta yang terbesar adalah orang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Karena itu, kematian Tuhan harus diwartakan karena merupakan ungkapan cinta yang sempurna. Dialah cinta sejati. Dan kapan itu harus dilaksanakan? Dikatakan oleh Rasul Paulus, sampai Ia datang, sampai Yesus datang kembali. Itulah sebabnya perayaan Ekaristi membangun gereja hingga saat ini. Karena perayaan itu adalah perayaan suci, perayaan kudus, perayaan agung untuk mengenangkan karya penyelamatan Allah. Maka kita sebagai umat Kristiani perlu menyambut tubuh dan darah Kristus secara layak, yaitu kita tidak boleh dalam keadaan berdosa. Itulah yang harus kita ketahui. Para katekumen yang terkasih, hal berikutnya yang perlu Anda pahami adalah buah-buah apa sajakah yang dapat kita peroleh dari sakramen Ekaristi. Berkat perayaan Ekaristi, umat beriman, kita semua yang percaya kepada Kristus, diberikan kemampuan dalam hal-hal berikut ini. Kemampuan yang pertama, kita dimampukan melalui perayaan Ekaristi mampu bekerja sama dengan siapa saja. Dengan siapa saja perlu Anda ketahui. Jadi kita dapat bekerja sama dengan semua orang, tidak terbatas waktu, golongan, dan apapun juga. Karena itu panggilan kita bekerja sama dengan semua orang dalam karya itu. Yang kedua, perayaan Ekaristi memampukan kita untuk membangun persaudaraan. Membangun persaudaraan Kristiani dan membangun persaudaraan dengan umat manusia. Karena pada dasarnya keselamatan ditujukan kepada semua orang. Dan kemampuan yang diberikan kepada kita yang ketiga, perayaan Ekaristi memampukan kita untuk memberikan pelayanan kepada siapa saja. Tetapi ada tercatat di sana, kepada siapa saja itu, khususnya mereka yang miskin dan terlantar. Nanti Anda dapat mencari apakah pengertian dari semuanya itu jika mendalami materi ini. Para katekumen yang terkasih, untuk dapat menyambut tubuh Tuhan dengan pantas, apa sajakah syaratnya? Mengingat sakramen Ekaristi adalah perjamuan kudus, perjamuan yang dikhususkan bagi Allah, yang diperuntukkan bagi Tuhan. Setidaknya ada 3 hal berikut ini yang harus Anda ketahui untuk dapat menyambut tubuh Tuhan dalam perayaan tubuh Kristus. Yang pertama, Anda sudah dibaptis. Yang kedua, Anda tidak mempunyai dosa berat. Yang ketiga, 1 jam sebelum menyambut harus pantang.
makan dan minum kecuali air putih. Itulah syarat-syarat yang perlu kita patuhi untuk dapat menyambut tubuh Tuhan dengan pantas. Akhirnya, para katekumen yang terkasih, Anda dapat mendalami pertemuan yang ke-28 ini mengenai sakramen Ekaristi dengan membaca lebih lanjut dalam naskah yang saya berikan melalui Google Classroom. Selamat mempelajarinya. Damai Tuhan beserta kita semua.